militer Amerika Serikat merilis rekaman marinir Amerika di geladak kapal MV Blue Star 3. Sebuah kapal komersial yang dicurigai mencoba transit ke Iran yang melanggar blokade Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika mengunggah di media sosial X saat marinir Amerika Serikat melanjutkan blokade laut terhadap Iran. Pasukan Amerika melakukan pencegatan dan memeriksa kapal apakah terafiliasi dengan Iran. Namun, pasukan Amerika Serikat melepaskan kapal setelah melakukan pencarian dan mengonfirmasi kapal itu tidak memiliki rute atau singgah di pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan sejauh ini 39 kapal telah dialihkan untuk dalam operasi blokade maritim. Kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran telah terjadi dan diklaim Di tengah tekanan Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz, Iran menegaskan perang melawan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Juru bicara militer Iran menyebut pasukannya kini telah memperbarui basis data target selama gencatan senjata bergulir. Koordinasi antara tentara dan garda revolusi pun meningkat. به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani kesepakatan damai. Trump bahkan menuntut Iran untuk bertindak cerdas karena upaya Washington dan Teheran untuk mengakhiri permusuhan tampaknya menemui jalan buntu. Pada platform Truth sosialnya, Trump menuliskan Iran can get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. Iran tidak becus, mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Sebaiknya mereka harus cepat pintar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurut Rubio, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandera 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. Sebelumnya, Amerika Serikat menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencabut blokade terhadap negara tersebut pada hari Selasa. Proposal itu akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. Equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Strait. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran. They seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Lalu dengan semakin gencarnya blokade Amerika Serikat terhadap kapal yang terafiliasi dengan Iran di Selat Hormuz, apakah Iran akan merespons
Berikut cuplikan dialog dari program Kompas Malam bersama pengamat Military Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE, Anton Ali Abbas. Apakah Iran ini juga ikut mengkalkulasi soal risiko jika AS melakukan blokade berkepanjangan? Begitu juga apakah AS juga mengkalkulasi seberapa kuat mereka menekan Iran di Selat Hormuz ini? Ya, ini kan memang jadi ketika kita bicara tentang blokade Selat Hormuz sudah jadi adu kuat gitu. Siapa yang kuat terhadap tekanan gitu ya. Jadi ini kan bagi saya melihatnya Iran masih ada dua kuncian lagi. Satu adalah dia menutup Selat Bab el Mandeb melalui proksinya Houthi di Yaman gitu ya, bagian bawah. Yang kedua adalah dia mengganggu kabel bawah laut. Masih ada dua kuncian lagi. Sementara Amerika Serikat cuma fokusnya adalah bagaimana dia cuma untuk memblokade itu pun gitu ya. Itu pun berada di Laut Arab gitu. Walaupun misalnya kalau kita membandingkan dengan aset, dia udah ada 3 kapal induk nih di kawasan gitu. Tapi kan dia tidak berani untuk merangsek. Kenapa? Apalagi kita melihat bahwa ini menjelang 1 Mei ini udah 60 hari. Ini kalau 60 hari perpanjangannya butuh approval lagi nih. Nanti duitnya dari mana dan lain-lain. Nah, ini akan kemudian masih menjadi kalkulasinya gitu. Jadi kalau dari Iran sendiri, Iran jelas berhitung gitu. Tapi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa dia sudah jauh merosot kekuatan, iya. Tapi dari sisi lain kemampuan misalnya ataupun juga unmanned-nya gitu ya, drone-nya, entah itu drone bawah laut, drone permukaan, udara itu masih cukup stabil. Berbeda dengan misalnya ada banyak laporan menyebutkan bahwa ketika kita bicara tentang misalnya stok misalnya Amerika Serikat itu menurunnya sudah cukup dalam 50%. Nah, ini kan juga Amerika Tapi harus berhitung. Mas Anton, apa yang bisa membuat Iran sepede ini dengan kalkulasinya? Kartu as apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi semua ini? Saya melihat Iran masih ada dua lagi. Kalau misalnya dia pengen mengganggu internasional, masih ada 2 lagi. Karena kalau misalnya dia ganggu Selat Bab el Mandeb aja misalnya, itu tekanan yang akan dilakukan oleh negara Teluk akan jelas menjadi. Kenapa? Karena mereka memblok gitu. Jadi blokade itu juga akan terdampak pada negara Teluk sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor impor. Oke. Gitu ya. Baik. Satu. Kemudian Lalu belum lagi misalnya ada kuncian lain, ada yang gangguan bawah laut. Kedua gitu, kenapa kemudian Amerika Serikat tidak mau berani ke dalam? Karena mereka juga berhitung. Satu, ada kemampuan perang ranjau. Kedua, ada perang swarm attack-nya gitu ya. Yang ini kecil gitu tapi bergerombol itu jelas membahayakan. Ini alat-alat murah itu akan menyerang alat-alat mahal gitu. Baik. Ini juga jauh mereka berhitung gitu. Itulah kenapa kemudian misalnya blokade itu kan dilakukan di Semenanjung di Laut Arab dan Samudra Hindia. Dia tidak mau berani merangsek ke dalam. Belum lagi misalnya kalau kita lihat bagaimana kapal induk George Bush misalnya dia harus memutar ke bawah Afrika, dia tidak mau kenapa? Karena takut gitu. Jadi ada kalkulasi yang diperhitungkan sekalipun misalnya Iran itu dibilang sudah turun kapabilitasnya tapi tetap diperhitungkan oleh Amerika Serikat dan itu sudah sangat kecil.